Oh, kemarin saya tuh pulang jamaah Jumat ya. Itu seharusnya kan habis sholat kita apa ya, berperilaku seperti orang setelah salat lah. Ya kita tahu lah ya berapa. Tapi yang terjadi itu kenapa kok kita malah membahas tentang keburukan tetangga misalnya. Wah kayak kalau saya di mobil anyar. Alhamdulillah. Kayak ngono jasa iki ya. Tapi di sisi lain saya itu menemukan fenomena bahwa 2 malam sebelumnya itu saya kumpul sama anak-anak depan iki jiu kan. Jadi tapi yang mengejutkan saya adalah ternyata awalnya pas mereka itu belum minum, anak-anak belum minum, itu ya yang dibahas tentang istilahnya apa yang terjadi saat itu di dusun kita. Oh, tapi setelah mereka minum medit, wah itu ada terjadi sesuatu. Tiba-tiba mereka itu ngomong masalah tauhid, masalah Gusti Allah. Sakjane iki ade iki urip iki kono apa to iki? Wis sangat. Gusti Allah ya kan ade iki kono apa sih? Pak de mengkon mabuk-mabuk ngene terus. Wah aku mabuk iki ya tekne saking mumete pikir. Tapi aku yakin aku ndek iman ro Gusti Allah. Sampai kayak gitu mereka itu bisa berpikir bahkan merasakan zatnya Allah di situ gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana itu? Di sisi lain kita beribadah, tapi impactnya malah bahas elek tonggo. Sedangkan mereka yang berperilaku buruk menurut masyarakat, mereka malah bisa menemukan Allah di situ. Nah itu gimana itu fenomena seperti itu? Nah, menurut saya memang wis sudah waktunya Islam yang versi seperti ini atau agama yang seperti saat ini itu berganti model. Ginilah kita langsung merujuk langsung ke berbagai macam nubuah misalnya dari Nabi Muhammad, ya. Terus di Jawa ada Sabdo Palon misalnya. Di Barat juga ada sebenarnya, ada banyak peramal-peramal yang meramalkan akan ada revolusi spiritual yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, kalau saya melihat cerita yang tadi itu berarti memang Islam versi syariat, versi syar'i itu memang sudah tidak kompatibel dengan zaman. Sudah tidak layak lagi atau gimana? Sepertinya memang sudah tidak layak lagi. Soalnya yang dilakukan itu hanya kayaknya tuh rutinitas aja ya sepertinya ya. Ya Islam sampai ke hati atau ya, Islam ya. Atau agama transaksional. Jadi misalnya sedekah untuk bisnis kita agar lancar, biar maju. Ibadah kurban agar kita dapat pahala. Jadi memang sudah tidak kompatibel karena oke lah kita menggunakan agama untuk kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu terjerat pada kehidupan duniawi sebenarnya, mlebu ning wudal meneh cah. Malah yang ditakutkan itu sebenarnya malah kita beragama tapi mengikuti dakjal. Misalnya sedekah tapi ben aku entuk balen. Kowe ki nek ora dakjal apa? Lah iya ya, menggerti kedok ibadah. Ya memang dibuktikan oleh semesta itu nek kowe berbuat apik iki kowe dapat timbal balik, tapi enggak gitu-gitu juga loh. Masa kok kita itu beribadah manembah ya sebenarnya ya salat ya. Ngabdi lah ya. Ngabdi kok mengtekne ben entuk mobil Pajero misalnya. Nah, ya dibales tapi ning donya saiki. Di kehidupan yang selanjutnya kan kita juga tidak memikirkan. Sing dipikirke kan sesuk iki ana bidadari. Lha nek nggo konsep mau dakjal ki wudalmu dhewe pot bidadari kuwi ning surga ana tenan. Kan terus pikiranku terus ngono cah. Paling nek widadari ana ning surga berarti bojone ya widadari ya. Lah makane kuwi. Berarti selama ini ngumpuli bojo ngumpuli sapa? Gule kan kuwi. Lah nek wong lanang entuk bidadari. Lha nek wong wedok entuk apa? Kan mesake cah, kan mesake ngono lho. Kan kita sudah jengah lah dengan impian-impian seperti itu loh, bahwa nanti di surga seperti ini loh. Buktinya sholat tapi hanya sholatnya saja ya saat ini dilakukan, tapi setelah turun sholat
Iya, betul. Ku meng terus gibah lagi. Gini, padahal kan sebenarnya itu ya tujuan akhirnya itu kan bukan surganya. Iya kan? Bukan surga atau nerakanya. Bahkan sampai ada yang bilang, coba naik surga karo neraka iki dilangi. Oh ya ada salat. Lah, terus kepiye kuwi Jan? Nek ora ono iming-iming terus nek ternyata itu tidak ada. Ya, iya kan. Itu menjadi sebuah pangenangan yang harus taruni juga kan seperti itu. Iya. Wong mereka yang dianggap sampah masyarakat ibaratnya bisa mencapai itu loh. Mencapai pikiran tauhid yang sangat tinggi gitu. Langsung yang kalau yang tadi kan langsung sangkan parang. Misi kita hidup di dunia itu apa? Dari mana kita, siapa kita? Itu kan luar biasa pertanyaan yang paling pok aslinya, yang paling inti di kehidupan ini kan itu. Bahkan tuh mereka bisa berpikir, ya sakjane aku ngene iki lak ya ngono. Akhire sing kok ngene iki lak ana bosene. Ini hanya berjalan aja. Nek mereka sing sampai tua sing ngene berarti yo mereka tak urung nemu dalan. Bisa sampai ngomong sampai segitu gitu loh mereka itu. Iya. Sedangkan kita yang bersama orang-orang yang ibaratnya bisa dikatakan ahli ibadah ya, kalau di desa itu belum tentu bisa sampai ngomong sampai segitu gitu loh. Ya mereka pembicaraannya sebatas ya nek dhewe salat jamaah untuk 17 derajat ku mlebu surga seperti itu. Iya, itu kan yang jadinya sebenarnya yang dibicarakan juga nanti di surga, tidak yang inti. iya. Sing nyiptake kuwi sapa? malah nggak kenal. Nah, malah justru tidak kenal ketika kita hanya menginginkan surga. Jadi ada fenomena beberapa tahun terakhir ini kan ada fenomena hijrah ya. Hijrah. Akeh tenan loh. Iya, itu menjadi fenomena sing iya nek dampak ekonomi sebenarnya bagus juga itu. kan paling lagi dodol jilbab rame ngono lho ya. Bisa. Nah, ya tekstil ya juga payune akeh. Iya. Gamis butuh akeh. Iya, tapi sing badi sapa meneh ya. Jane sing badi sapa meneh asline ya. Pemilik tekstil sapa sih ya kan. Jadi arah gini, ana fenomena hijrah. Ya wis apik lah, mulai ana perkembangan mengenal agama. Tapi di satu sisi saya melihat ada kebosanan dengan agama yang mereka bawa. Dari mereka sendiri. Iya. Wah. Piye kuwi? Iya, jadi loh nek ya butuh kita di dunia. Apa maksudnya? Realitas yang tidak bisa dihadapi di dunia tapi dipaksakan untuk meninggalkan. Misalnya kue pegawai bank. Iya. Gaweane ngono kae lah ya. Kue riba, kue kudu resign. Ning ora ngerti kok uripe. Karena itu haram terus mau ngapain ngono lho. Maksudnya mau ngapain? Jangan-jangan setelah dia keluar ternyata mulai wah aku kok ra cocok. Justru malah terus sebenarnya piye to dunia itu seperti apa sih? Dunia itu seperti apa sih? Semakin membingungkan orang yang mengenal agama justru malah seperti masuk ke dalam sangkar yang sing terkurung. Aku iki kon apa to ning kene iki malah tersiksa nek menurut saya seperti itu loh. Saya pribadi pernah mengalami fase seperti itu. Wah, aku pengen religius. Sholat duha, rajin sholat tahajud, baca Quran. Ya memang tapi akhirnya entuk dikasih entuke donya ya. Iya dikasih dunia, cuma langsung iki kepiye to? Iki apa ini yang saya inginkan ini. Berarti sing salah ki udu-uduhane, sing salah ki udu salate, sing salah ki udu ngajine. Ning perspektif cara pandang kita kan sing rada ngedajal mau. Iya, kan ngono. Terus akhirnya ditabrak-tabrak. Terus akhirnya semesta memberikan peringatan. Piye to iki ketoke aku ki wingi wis bener lho. Ketok aku ya pendak dina salat lho. Ning kok tetep isih kaya ngene. Iki isih ana apa meneh ya? Apa aku ki isih kudu mlaku meneh golek ya apa meneh kan terus mencari seperti itu. Berarti sing keliru sifate perilaku sing mendakjal mau. Iya, jadi karena perilaku apa ya menuju ketuhanannya tadi
ora tercapai wong karena masih menggunakan sifat dakjale. Nah, Sing diarani ngibadah njaluk apa mah? timbal balik. Kan mengerikan itu, kok dakjal bisa masuk ke dalam agama loh. Kowe melu kajian dakjal tapi kowe berbuat dakjal. Kan mengerikan gue. Ya seperti sekarang kita ini bicara dakjal tapi ya awake dhewe iso meleset-meleset barang. Belum tentu kita Kan itu juga benar gitu loh. Guru saya selalu mengatakan hati-hati. Selalu diulang hati-hati. Ya minimal gini aja lah, kita istilahnya ngoncai apa yang terjadi fenomena saat ini, yang tujuannya nanti sing do mabuk kuwi yo golek Gusti Allah ra kudu mabuk. Ya lebih baik juga gitu, nggak mabuk kan? juga lah. Terus sing do rajin sembahyang ning masjid, sing do maca Quran dan lain-lain itu juga murni diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kan tadi ada fenomena hijrah. Nah, saiki aku melihat ada fenomena ilmu rahasia yang sudah tidak malu-malu lagi muncul ke permukaan. Apa itu? Ya, nek di dalam agama Islam namanya ilmu tasawuf. Di Islam ya. Di Islam ada, di agama lain ada istilahnya. Nah itu saiki kan media informasi teknologi perkembangan zaman dimanfaatkan untuk itu. Wong-wong sing wis jengah karo kehidupan di dunia kok seperti ini. Terus dia akhirnya lari ke asline iki awake dhewe iki di dunia itu untuk apa toh? Kayak sik do mabuk. Iya, di ilmu syar'i sebenarnya kita nggak punya domain untuk itu ya. Iya, tidak punya kuasa sakjane. Bukan di ilmu syar'i lah bahasanya apa ya? Di agama yang mainstream nah, sing umum, agama sing umum tidak menemukan jawaban. Jadi isih dibayang-bayang gitu terus Gusti Allah kuwi ora ketok ning kowe kudu percaya. Kan angel cah. Ra ketemu. Lek arep syahadat piye jane? Iya. Kowe penyaksikan lho. Ning kowe mengkon mengimani. Padahal ra ngerti. Lho ya ora iso. Kan enggak bisa. Nah, otomatis nek misale mbayangi Gusti Allah. Nek rasa kebayang ragu. Lah iya. Biar iman. Lah iya terus diwehi duit kan, diwehi mobil apik kan lali wis cah. Kan dakjal bermain di situ. Matane mung siji mau teh. Kan ketemu berarti. Iya. Betul. Karena kita hanya melihat satu mata ini aslinya terus Allah yang sebenarnya kayak apa? Ketika di anak uang ya wis lali. Oke, terus pertanyaannya tadi kayak anak-anak mabuk tadi langsung sangkan barang. Tujuannya ya hidup nang dunia aslinya apa to? Apa sih sebenarnya? Iki pancen sing dititahke karo Eyang Sabda Palon. Hal kayak ini. Agama Budi akan kembali lagi di tanah Jawa. Ya wis kono Islammu digawa sing versi kowe niki tak ndelok ning sesuk aku tak balik meneh 500 tahun tak ngerampung iku. Ya mungkin ini nek dihitung juga udah saatnya. Ya menurut literasi 500 ya, kan? tahun sudah terjadi. Nek kita melihat ya kita baca dari semua sumber kayaknya ini udah 500 tahun. Sudah 500 tahun. Jadi agama Budi itu akan muncul ya untuk menghancurkan Islam yang sudah berlangsung selama 500 tahun ini yang hampa. Tapi sing ora apa-apa nih. Maksudnya yang hancur itu Islamnya. Bukan. Atau sifat kedakjalan dalam Islam itu tadi. Oh, berarti fenomena-fenomena istilah berjamaah ngomong kita. Nah, itu mungkin akan mereka hilang. Misalkan ya nanti mereka akhirnya timbul kesadaran bahwa ngopo kok aku sholat lebari kok bisa gini ya mungkin kesadaran ya. Kan sing dipertanyakan langsung sholat ki iso nyembah sapa kan ra ketok nah itu sing disembah sapa mosok sholat kok ora kenal sing disembah ya lucu kan ini pertanyaan lagi jadi kekhusuane ya angel intinya beginilah Eyang Sabda Palon sudah menitahkan akan kembalinya agama Budi itu sudah saya percaya itu terjadi. Oke.